Hey yo Kuro lovers! Kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece chapter 1056 yang tentu saja banyak sekali hal yang sangat menarik di chapter kita kali ini guys. So, dari sebelum kita berlayar lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya. Kalau sudah, terima kasih. Chapter 1056 kita kali ini diberi judul Cross Guild. Kali ini kita mendapatkan cover sampul yang memperlihatkan perjalanan tanpa emosi dari Germa 66. Di sampul chapter kita bisa melihat keluarga Germa yang dihadang oleh Charlotte, Katakuri, dan juga Oven. Chapter dimulai ketika pesta sudah berakhir. Shinobu dan Reizo terlihat berbaring di ranjang akibat kekurangan gizi. Para samurai Akazaya meminta mereka untuk tetap bertahan. Para Akazaya menerima perkataan Ryokugyu yang mengatakan bahwa negeri Wano aman dari serangan musuh di luar akibat dipimpin oleh Kaido. Nah, kemudian Kinemon meminta maaf karena dia bersama Otsuru di Kuri ketika Aramaki datang. Neko bilang tak usah khawatir karena serangannya tidak begitu besar, dan Neko bertanya bagaimana keadaan Otsuru. Otsuru menderita luka bakar di wajah tapi tidak sampai membahayakan nyawanya. Otsuru berada di Kuri bersama Okororo. Dia bercerita tentang Kinemon yang kembali dan pergi ke ibu kota bunga. Kalau dia juga ingin selalu bersama dengan Kinemon. Kinemon tersipu malu ketika dia berkata kalau Otsuru sangat cantik sama seperti dulu. Inu menjawab, itu sungguh manis sekali Kin. Neko tertawa. Kiku bilang itu sangat indah. Reizo yang kurang gizi berkata ingin jadi populer. Nah, kemudian Carrot tiba karena dia dipanggil Neko dan Inu Arashi. Inu meminta Carrot untuk menjadi pemimpin di Pulau Zou. Pertama, Carrot merespon. Awalnya dia seolah-olah menganggap itu sesuatu percakapan yang tidak penting. Sampai dia sadar apa yang mereka bicarakan dan berkata, dia tidak mau jadi raja karena ia tidak mungkin bisa. Inu dan Neko memberitahu Carrot kalau mereka akan menetap di Wano Kuni untuk melindungi Momo sebagai seorang samurai. Dan Carrot adalah salah satu orang bertalenta yang telah pergi keluar dari Zou. Jadi Carrot punya potensi untuk era baru saat ini. Kemudian Carrot berkata kalau lebih baik mencari orang yang lebih kuat darinya. Sicilian muncul dan berkata kalau tugas mereka adalah melindungi Pulau Zou. Wanda bilang akan mendukung Carrot dan ini adalah keputusan para pemimpin dan bahkan dia juga mewarisi tekad Pedro. Percakapan berakhir ketika Nekomamushi mempercayakan Zou kepada mereka. Lanjut, kita menuju ke bagian dalam kastil Shogun di ibu kota bunga. Di situ terlihat ada Momo, Hiyori, dan Sukiyaki. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa dia adalah kakeknya. Kemudian mereka berpelukan. Sukiyaki meminta maaf dan berterima kasih. Momonosuke memberitahu Sukiyaki bahwa dirinya selalu merasa yakin kalau ada keluarga klan Kozuki yang masih hidup. Ketika melihat para samurai Akazaya, Kozuki memberitahu mereka identitas dirinya. Kawamatsu mengetahui kalau dia bukan seorang penempa pedang biasa, karena dia selalu menggunakan topeng walaupun tidak ada festival. Kinemon terkejut karena ia tidak menyadari kalau Tengu Yamahitetsu itu adalah Kozuki Sukiyaki. Sukiyaki berkata kalau ada sesuatu yang harus dia beritahu, tetapi setelah itu dia ingin pensiun tanpa rakyat tahu kalau dia masih hidup. Lanjut, kita menuju ke kastil tempat bajak laut topi jerami beristirahat. Franky terkejut mendengar kalau Pluton ada di Wano Kuni. Kemudian Luffy sedikit mengingat tentang Pluton. Robin menjawab, ya, senjata mematikan yang mempunyai nama dewa, Pluton. Kemudian Robin bertanya kepada Luffy apakah dia menginginkannya. Luffy menjawab tidak butuh. Kemudian Robin berkata lagi, sudah kuduga. Tapi kenapa Oden ingin melepaskan Pluton? Ketika mereka berbicara mengenai senjata, Shinobu dan Tama datang. Tama bertanya kepada mereka apakah wanita dewasa itu adalah senjata yang dimaksud. Kemudian Tama berpose seperti ninja dan bilang kalau dia sudah jadi murid Shinobu. Lalu dia bertanya kepada Luffy ketika mereka bertemu lagi. Tama meminta Luffy untuk jadi nakamanya. Kemudian Nami berlari memeluk Tama dan bilang dia lucu sekali. Kemudian Luffy setuju kalau Tama jadi nakama, tapi ketika ia sudah bisa menggunakan ninjutsu. Karibo yang mendengar percakapan tentang Pluton, dia berkata kalau dia harus memberitahu orang itu. Kemudian beberapa hari berlalu. Kita bisa melihat rakyat ibu kota bunga dalam keadaan senang. Momo yang sedang melihat kota sambil menjalankan tugasnya sebagai shogun. Dia mulai jalan-jalan dan ketika penduduk melihatnya, mereka memanggilnya sebagai shogun. Momo membuka pintu dalam keadaan senang dan meminta Zoro untuk mengajarkannya sedikit ilmu pedang. Dia menyadari bahwa tidak ada orang di ruangan itu. Lalu Momo berlari keliling kastil sambil memanggil nama Yamato dan Luffy. Tapi dia tidak bisa menemukan siapapun. Momo bertemu Hiyori dan Toko yang sedang bermain samisen. Momo bertanya kepada Hiyori di mana Luffy dan yang lainnya. Hiyori bilang mereka sudah pergi dari kastil setelah mengucapkan salam perpisahan. Momo terkejut karena mereka tidak bilang apa-apa kepadanya. Kinemon muncul dan mengatakan hal yang sama dengan Momo.
Mereka hanya mengucapkan salam perpisahan kepada para anggota Kezaya yang lain. Kemudian kita beralih menuju ke pelabuhan. Luffy, Kid, dan Law berada di pelabuhan Tokage. Law bilang kepada Luffy untuk ganti hari mereka pergi dari Wano Kuni. Tapi Luffy berkata mereka sudah menetapkan hari ini akan pergi dari negeri Wano. Kid menjawab, mau gimana lagi jika itu adalah sebuah kebetulan. Lalu mereka bertiga memutuskan akan memilih rute perjalanan dari Log Post yang sudah ada di arah timur laut, tenggara, atau ke arah timur. Kid dan Luffy memilih ke arah tengah, dan itu mengarah ke bagian timur. Karena mereka pikir kalau arah ini adalah lebih baik untuk paling maju ke depan. Tapi kenyataannya adalah timur laut. Law mengejek Luffy dan Kid karena hal ini. Luffy dan Kid bermain undian untuk memutuskan siapa yang akan pergi ke timur. Dan Kid menang undian, jadi dia yang akan pergi ke arah timur. Luffy memberitahu Kid, dia kalah walaupun dirinya seorang Yonko. Kid jadi sedikit marah, tapi dia bilang yang tidak bisa diterima jadi Yonko adalah Buggy. Di halaman koran berita, di situ terlihat ada Buggy, Mihawk, Crocodile, dan logo bertuliskan Cross Guild. Luffy terkejut akan hal itu, dan bertanya kenapa mereka berdua terlihat seperti bawahan Buggy. Zoro melihat berita di koran dan dia bilang tidak percaya akan hal itu, terutama tentang Mihawk. Law bilang jika Buggy bisa membuat mereka menjadi bawahannya, maka dia pantas menjadi seorang Yonko. Luffy berkata kalau Buggy itu idiot. Sedikit informasi dari Kid mengenai Cross Guild. Organisasi Buggy menetapkan bounty untuk Angkatan Laut. Dan sekarang Angkatan Laut jadi khawatir bahwa rakyat biasa akan bisa juga membunuh mereka. Kemudian Law memberi Kid salinan Road Poneglyph. Law berkata kalau mereka mempunyai hak untuk mendapatkannya. Killer merasa kalau mereka harus serius dalam hal ini. Perburuan untuk mendapatkan One Piece. Kid bertanya kepada Killer apakah yang kau maksud. Kita harus menemukan pria dengan luka bakar itu, walaupun kita tidak tahu di mana pria itu berada. Luffy penasaran dengan hal ini, begitu juga dengan Robin dan Law, dengan ekspresi muka yang seperti menandakan bahwa dirinya tahu siapa yang dimaksud Kid atau hanya mendengar percakapan saja tanpa tahu apa-apa. Kid bilang tidak akan beritahu mengenai pria ini, karena lebih baik untuk Kid dan Killer kalau mereka tidak tahu identitas pria yang dimaksud. Chapter berakhir dengan Momo berteriak apakah Yamato juga sudah pergi. Tapi Yamato berada di atap kastil dan membalas teriakan Momo. Yamato berkata, sudah waktunya pergi dengan Luffy, dan sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Oke, dan tambahan untuk minggu depan, chapter libur guys. Overall, chapter kali ini banyak sekali sesuatu yang menarik ya guys. Apakah Yamato akan benar-benar jadi nakama ke-10 dari bajak laut topi jerami? Dan untuk Karibou, apakah dia seorang mata-mata yang sengaja mendekati bajak laut topi jerami? Kemudian terbentuknya organisasi baru milik Buggy, Cross Guild, dengan tambahan 2 orang mantan Shichibukai. Ini pasti akan membuat pemerintah dunia semakin menganggap kelompok mereka berbahaya guys. Alasan bergabungnya Mihawk dan Crocodile pasti menguntungkan antara kedua belah pihak guys. Jadi mereka berdua tidak akan tunduk dengan Buggy ya. Ya, segini dulu untuk videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.